Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online dengan media video pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi perumusan masalah keperawatan keluarga dan penetapan diagnosa keperawatan. Pengertian masalah keperawatan keluarga. Di dalam teori disebutkan, masalah keluarga disebut juga problem atau disingkat dengan P. Diartikan sebagai suatu pernyataan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota keluarga. Kebutuhan dasar manusia bisa berupa kebutuhan nutrisi, eliminasi, oksigenasi, seksualitas, istirahat dan tidur, lingkungan tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Perumusan masalah diperoleh dari data hasil pengkajian keperawatan keluarga yang telah dilakukan. Jadi, sebelum masalah keperawatan keluarga dirumuskan, kita harus melakukan pengkajian dulu, sehingga didapat data yang bisa dianalisa untuk menegakkan masalah keperawatannya. Pengertian diagnosis keperawatan keluarga. Diagnosis keperawatan keluarga adalah keputusan klinis mengenai individu atau keluarga yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisis cermat dan sistematis, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan-tindakan di mana perawat bertanggung jawab melaksanakannya. Itu adalah pengertian dari diagnosis keperawatan keluarga. Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang menjelaskan status atau masalah kesehatan yang aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan keluarga dirumuskan berdasarkan data yang didapat dari pengkajian. Itu adalah tambahan penjelasan tentang diagnosis keperawatan keluarga. Diagnosis keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap adanya masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, dan coping keluarga, baik yang bersifat aktual, resiko, potensial, atau sejahtera, di mana perawat mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga serta berdasarkan kemampuan maupun sumber daya keluarga. Itu adalah tambahan penjelasan tentang diagnosis keperawatan keluarga. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipologi diagnosis keperawatan keluarga. Di dalam teori disebutkan ada beberapa tipologi diagnosis keperawatan keluarga. Antara lain, yang pertama adalah aktual. Artinya apa? Aktual ini terjadi defisit atau gangguan kesehatan. Bila data pengkajian tentang tanda dan gejala dari gangguan kesehatan, contoh, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada balita, anak B, keluarga Bapak Y, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan nutrisi yang cukup untuk balita. Contoh lagi, perubahan peran dalam keluarga Bapak X berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga mengenal masalah peran sebagai suami. Itu adalah contoh dari diagnosa atau diagnosis keperawatan keluarga yang bertipologi aktual. Tipologi diagnosis keperawatan keluarga yang kedua yaitu resiko atau ancaman kesehatan. Contoh, resiko gangguan perkembangan pada balita anak N, keluarga Bapak Y, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Contoh lain, resiko gangguan pergerakan pada lansia, yaitu Ibu M, keluarga Bapak X, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan gangguan mobilisasi. Itu adalah beberapa contoh diagnosis keperawatan keluarga dengan tipologi resiko atau ancaman kesehatan. Tipologi diagnosis keperawatan yang ketiga adalah potensial. Artinya adalah keadaan sejahtera atau wellness. Penjelasannya, potensial ini merupakan keadaan di mana keluarga dalam keadaan sejahtera, sehingga kesehatan keluarga dapat ditingkatkan. Contoh diagnosisnya adalah potensial terjadinya perkembangan status kesehatan pada pasangan XY yang baru menikah. Contoh lain, potensial peningkatan status kesehatan pada bayi A, keluarga Bapak X yang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah beberapa contoh dari diagnosis keperawatan keluarga dengan tipologi potensial. Selanjutnya kita belajar tentang perumusan masalah dan diagnosa keperawatan keluarga. Rumusnya menggunakan aturan sebagai berikut. P plus E plus S. P itu disebut problem atau masalah yang merupakan suatu pernyataan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota keluarga. Kemudian E itu adalah etiologi atau penyebab, yaitu suatu pernyataan yang dapat menyebabkan masalah dengan mengacu pada 5 tugas keluarga, yaitu mengenal masalah, mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga, memelihara lingkungan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di dalam menegakkan diagnosa keperawatan keluarga, kita memakai rumus P, E, dan S. Berikutnya, pada rumus diagnosis keperawatan yang terakhir adalah S atau sign atau tanda. Adalah sekumpulan data subjektif dan objektif yang didapatkan perawat dari keluarga secara langsung atau tidak langsung yang mendukung masalah dan penyebab. Itu adalah S atau sign, artinya adalah tanda. Di dalam teori lain disebutkan S ini juga berarti adalah simptom, ya. Jadi gejala, ya. Itu adalah rumus S dari diagnosa keperawatan keluarga. Tahap scoring diagnosis keperawatan keluarga. Tahap ini dilakukan bila ditemukan beberapa diagnosis keperawatan keluarga yang ada pada keluarga, minimal lebih dari 2 diagnosa keperawatan. Apabila hanya ditemukan 1 diagnosa keperawatan keluarga, maka diagnosa tersebut menjadi prioritas utama sehingga tidak perlu dilakukan scoring. Contoh diagnosis keperawatan keluarga. 1.
Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada balita anak B, keluarga Bapak Y, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan nutrisi yang cukup untuk balita. 2. Resiko gangguan perkembangan pada balita anak N, keluarga Bapak Y, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. 3. Resiko gangguan pergerakan pada lansia Ibu M, keluarga Bapak X, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan gangguan mobilisasi. Skala prioritas diagnosis keperawatan dalam ASKEP keluarga menurut Bailon dan Maklaya. Pada skala ini ada tabel yang berisi nomor, kriteria, skor, dan bobot. Pada nomor 1 yaitu kriteria sifat masalah, ada tidak atau kurang sehat, kemudian ancaman kesehatan, dan keadaan sejahtera. Untuk skornya, tidak atau kurang sehat 3, ancaman kesehatan 2, keadaan sejahtera 1, dan bobotnya adalah 1. Yang nomor 2, kriteria kemungkinan masalah bisa diubah, terdiri dari mudah, skornya 2, sebagian skornya 1, tidak dapat skornya 0, kemudian bobotnya adalah 2. Nomor 3, kriteria potensial masalah untuk dicegah, terdiri dari tinggi, skornya 3, cukup skornya 2, rendah skornya 1, dan bobot kriteria ini adalah 1. Kemudian nomor 4, kriteria menonjolnya masalah, terdiri dari masalah berat harus segera ditangani, skornya 2, ada masalah tetapi tidak perlu ditangani, skornya 1, masalah tidak dirasakan, skornya 0. Bobot kriteria ini adalah 1. Ini adalah tabel skala prioritas diagnosa keperawatan dalam asuhan keperawatan keluarga yang bisa dipakai untuk menentukan prioritas diagnosa keperawatan yang didapatkan dari hasil pengkajian. Berikut ini penjelasan singkat tentang kriteria-kriteria yang ada dalam tabel skala prioritas yang sudah disebutkan tadi. Kriteria pertama, sifat masalahnya merupakan bobot yang lebih berat, diberikan pada tidak atau kurang sehat karena memerlukan tindakan segera dan disadari atau dirasakan keluarga. Jadi pada kriteria pertama tadi, untuk bobot yang lebih berat, artinya bobot yang lebih besar, itu diberikan untuk yang tidak sehat atau kurang sehat, ya, karena perlu tindakan segera yang dirasakan oleh keluarga. Selanjutnya penjelasan singkat tentang kriteria kedua, yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Di dalam kriteria ini ada faktor-faktor yang bisa berkaitan dengan kriterianya, antara lain pengetahuan teknologi dan tindakan untuk menangani masalah, sumber daya keluarga yaitu fisik, keuangan, dan tenaga, kemudian sumber daya perawat yaitu pengetahuan, keterampilan, dan waktu, serta sumber daya masyarakat yaitu fasilitas, organisasi dalam masyarakat, dan dukungan masyarakat. Jadi faktor-faktor ini yang bisa mempengaruhi kemungkinan masalah yang ada pada keluarga itu untuk diubah. Penjelasan singkat untuk kriteria ketiga yaitu potensial masalah dapat dicegah. Di dalam kriteria ini ada faktor-faktor yang bisa berkaitan, antara lain tingkat keparahan yang terkait dengan penyakit atau masalah yang ada, kemudian lamanya masalah,
kemudian tindakan yang sedang dijalankan, dan kelompok high risk atau risiko tinggi. Jadi faktor-faktor ini yang bisa mempengaruhi kriteria potensial masalah dapat dicegah. Berikutnya adalah penjelasan singkat tentang kriteria keempat, yaitu menonjolnya masalah. Di dalam kriteria ini kita perlu memperhatikan antara lain menilai persepsi atau bagaimana keluarga melihat masalah kesehatan tersebut. Kalau misal masalah kesehatan itu menurut keluarga atau menurut penilaian keluarga merupakan masalah yang perlu segera ditangani, artinya masalah itu merupakan prioritas, ya, atau menonjolnya masalah memang nilainya tinggi, hingga nilai skor tertinggi yang terlebih dahulu untuk dilakukan intervensi keperawatan keluarga. Selanjutnya kita akan mempelajari scoring yang bisa dipakai untuk skala prioritas tabel Bailey-Maclaya. Di dalam scoring kita perlu menentukan skor untuk setiap kriteria. Jadi di dalam tabel itu ada 4 kriteria, maka kita perlu menentukan skor setiap kriteria pada diagnosis keperawatan yang kita analisa. Kemudian skor dibagi dengan angka tertinggi dan dikalikan dengan bobot. Itu adalah rumus yang bisa dipakai untuk menentukan skor tiap diagnosa keperawatan yang dianalisa. Selanjutnya, jumlahkan skor untuk semua kriteria yang sudah dihitung tadi, ya, dijumlah kriteria 1 sampai kriteria 4 dijumlahkan. Kemudian skor dengan jumlah terbanyak menjadi prioritas utama. Jadi setelah dijumlahkan dan ketemu nilai terbanyak dari misalnya 2 diagnosa yang dianalisa, maka skor yang terbanyak itu merupakan prioritas utama, sehingga diagnosa yang mempunyai skor terbanyak itu perlu menjadi prioritas utama untuk dilakukan intervensi keperawatan keluarga. Latihan kasus. Sebuah keluarga Bapak Y mempunyai anak balita anak B yang dalam 3 hari terakhir mengalami penurunan berat badan dan nutrisi kurang. Setelah perawat mengkaji keluarga, didapat data bahwa keluarga tidak mampu dalam penyediaan makanan dan minuman sehat untuk balita karena penghasilan keluarga pas-pasan dan tidak tahu tentang jenis makanan sehat. Terbukti saat ditanya tentang jenis makanan sehat, Bapak Y tidak bisa menyebutkannya dengan benar. Keluarga juga jarang mendapat informasi kesehatan dari petugas puskesmas tempat karena lokasi tempat tinggal jauh dari puskesmas. Kemudian, perawat berusaha memberikan intervensi berupa pemenuhan makanan dan minuman sehat pada balita keluarga tersebut bekerjasama dengan kader posyandu balita setempat, serta memberikan informasi terkait jenis makanan sehat kepada bapak dan ibu balita tersebut. Dari kasus yang disebutkan tadi, kita akan berusaha untuk melakukan perumusan masalah dan diagnosa keperawatan keluarga. Masalah keperawatan yang bisa dirumuskan pada kasus keluarga Bapak Y tadi yaitu 1. Masalah atau problem. Bisa kita analisa bahwa masalah yang ada pada kasus itu adalah gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada anak B. Kemudian kita analisa penyebab atau etiologinya. Ketidakmampuan keluarga menyediakan nutrisi yang cukup untuk anak balita.
Selanjutnya kita analisa tanda atau sign dari kasus yang ada tadi. Bisa diketahui bahwa tandanya adalah dalam 3 hari terakhir mengalami penurunan berat badan dan nutrisi kurang pada anak B. Itu kita sudah menganalisa problem, etiologi, dan sign pada kasus Bapak Y. Berikutnya ternyata kita temukan lagi problem yang kedua atau masalah yang kedua, yaitu kurang pengetahuan tentang makanan dan minuman sehat pada Bapak Y. Kemudian kita analisa penyebab atau etiologinya. Dari kasus dinyatakan adanya kurangnya paparan informasi tentang makanan dan minuman sehat. Kemudian kita analisa tanda atau sign yang ada, yaitu saat ditanya tentang jenis makanan sehat, Bapak Y tidak bisa menyebutkannya dengan benar. Nah, itu adalah analisa kita dari kasus yang ada untuk menemukan problem, etiologi, dan sign sebagai bahan untuk menegakkan diagnosa keperawatan keluarga. Setelah dirumuskan masalah atau problem yang kita temukan tadi, maka kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan keluarga. Jadi kita memakai rumus problem, etiologi, dan sign atau PES, sehingga diagnosa keperawatan yang bisa dirumuskan pada kasus keluarga Pak Y yaitu ada 2 ya. Yang pertama, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada anak B berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan nutrisi yang cukup untuk anak balita, ditandai dengan dalam 3 hari terakhir mengalami penurunan berat badan dan nutrisi kurang pada anak B. Itu diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan. Kemudian kita tegakkan lagi diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu kurang pengetahuan tentang makanan dan minuman sehat pada Bapak Y berhubungan dengan kurangnya paparan informasi tentang makanan dan minuman sehat, ditandai dengan saat ditanya tentang jenis makanan sehat, Bapak Y tidak bisa menyebutkannya dengan benar. Itu adalah diagnosa keperawatan kedua yang bisa kita temukan pada kasus Bapak Y tadi. Karena kita menemukan 2 diagnosa keperawatan pada kasus itu, sehingga perlu kita lakukan skala prioritas dengan memakai tabel Bailey-Maclaya. Jadi tiap-tiap diagnosis kita buat skala prioritasnya ya. Jadi nanti ada 2 tabel di dalam melakukan skala prioritas ya. Jadi diagnosa pertama kita buat tabel ya. Jadi kita buat tabel, kemudian kita buat 1 kolom lagi tentang perhitungan skor yang didapat. Dari diagnosis yang pertama, kita bisa menentukan skornya itu pada sifat masalah merupakan tidak atau kurang sehat ya. Sehingga skor yang didapat itu adalah skor 3 dibagi angka tertinggi pada skor sifat masalah itu adalah 3 dikalikan bobot 1 sama dengan 1. Selanjutnya untuk kriteria kedua itu kita dapat skornya karena di diagnosis pertama tadi itu merupakan skor yang didapat adalah 1 atau sebagian, kemungkinan masalah bisa diubahnya adalah sebagian yaitu 1, maka kita dapatkan 1 dibagi skor tertinggi yaitu 2 dikalikan bobotnya 2, ketemunya 1. Kemudian pada kriteria ketiga yaitu potensial masalah untuk dicegah, pada diagnosis pertama tadi ternyata skornya itu cukup ya, skornya 2, kemudian perhitungannya 2 dibagi skor tertinggi yaitu 3 dikalikan bobotnya 1 sama dengan 2/3. Yang keempat yaitu kriteria masalah
kriterianya adalah menonjolnya masalah ya. Dari diagnosis pertama tadi kita beri skor masalah yang ada itu merupakan masalah berat harus segera ditangani, yaitu skornya 2 dibagi skor tertinggi pada kriteria keempat yaitu 2 dikalikan bobotnya 1 ketemunya 1. Nah, sehingga perhitungan skor yang didapat ini kita sudah lakukan di skor kriteria 1 sampai 4. Selanjutnya kita jumlah 1 ditambah 1 ditambah 2/3 ditambah 1 ketemunya 3 2/3. Nah, ini jumlah total skor yang didapat pada diagnosis keperawatan yang pertama. Berikutnya kita buat tabel skala prioritas untuk diagnosa atau diagnosis keperawatan yang kedua. Kita buat satu kolom lagi tentang skor yang didapat, perhitungan skor yang didapat. Di dalam kriteria pertama yaitu sifat masalah, pada diagnosis keperawatan kedua itu kita nilai skor pada kriteria pertama itu adalah ancaman kesehatan. Karena kurang pengetahuan tadi diagnosis keperawatannya, Mas. Kemudian skor yang didapat itu dibagi skor tertinggi pada kriteria masalah pertama yaitu 3 dikalikan bobot 1 ketemunya 2/3. Berikutnya kriteria kedua yaitu kemungkinan masalah bisa diubah. Kita beri nilai pada diagnosis keperawatan kedua itu adalah 1 sebagian ya. Sebagian ini perhitungan skor yang didapat 1 dibagi skor kriteria kedua yang tertinggi adalah 2 dikalikan bobotnya 2 ketemunya 1. Kemudian kriteria ketiga yaitu potensial masalah untuk dicegah. Kita beri nilai pada diagnosis keperawatan kedua itu adalah cukup ya. 2 dibagi skor tertinggi 3 dikalikan 1 sama dengan 2/3. Berikutnya kriteria keempat yaitu menonjolnya masalah. Di dalam diagnosis kedua itu kita beri skor masalah berat harus segera ditangani karena kurang pengetahuan perlu segera diberi pengetahuan. 2 dibagi bobot tertinggi pada kriteria keempat yaitu 2 dikalikan bobotnya 1. Jadi dibagi skor tertinggi, maksudnya dibagi skor tertinggi pada kriteria yang keempat yaitu 2 dikalikan bobot 1 ketemunya 1 ya. Sehingga setelah kita hitung setiap skor pada setiap kriteria, maka kemudian kita jumlahkan ya. Kriteria pertama sampai keempat skor yang didapat dijumlahkan. Sehingga ketemunya 2/3 tambah 1 tambah 2/3 tambah 1 ketemunya 3/3. Nah, 3/3 ini merupakan skor total dari diagnosis perawatan kedua. Setelah kita menghitung skor pada masing-masing diagnosis keperawatan keluarga yang didapat, jadi tadi kita dapatkan jumlah skor diagnosa pertama itu ada 3 2/3 dan jumlah skor diagnosa kedua itu ada 3/3. Kemudian jumlah skor tertinggi pada diagnosis pertama ya. Jadi diagnosis pertama merupakan prioritas pertama yang perlu diintervensi ya. Karena skor totalnya paling tinggi yaitu 3 2/3 ya. Sehingga urutan diagnosisnya adalah yang pertama, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada anak B berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan nutrisi yang cukup untuk anak balita, ditandai dengan dalam 3 hari terakhir mengalami penurunan berat badan dan nutrisi kurang pada anak B. Itu prioritas pertama. Prioritas kedua, kurang pengetahuan tentang makanan dan minuman sehat pada Bapak Y berhubungan dengan kurangnya paparan informasi tentang makanan dan minuman sehat, ditandai dengan saat ditanya tentang jenis makanan sehat, Bapak Y tidak bisa menyebutkannya dengan benar. Nah, itu adalah urutan diagnosa keperawatan yang sudah didapat berdasarkan penghitungan skor tadi.
Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah, jawablah soal ini dengan tulis tangan, disertai NIM, mata kuliah, nama dosen, tanggal pengerjaan, lalu upload jawaban di e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir kuliah online pada materi ini. Soal 1. Apa pengertian masalah keluarga dalam materi ini? Soal 2. Tuliskan 3 tipologi diagnosis keperawatan keluarga dalam materi ini. Soal 3. Bagaimana aturan perumusan diagnosis keperawatan pada materi ini? Dan tulis 1 contoh diagnosis keperawatan keluarga yang memuat aturan itu. Berikut ini adalah salah satu sumber referensi yang saya pakai untuk bahan di kuliah ini. Demikian materi kuliah online yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa, dan mahasiswa saya harapkan juga bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung melalui WhatsApp ke nomor saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.